Hai, balik lagi dengan gua Mikail, dan sesuai janji gua di video Z sebelumnya, gua bakal membahas dan juga mereview Final Form Z X Dream serta episodenya specifically. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, simak dia pembahasannya. Episode ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya secara nggak langsung ya. Sehabis Zack's Driver itu rusak karena berantem sama Zack Darkness atau Nightmare dari bapaknya si Baku ya, yaitu Zero. Oh ya, gue mesti ngingetin lagi spoiler alert ya, karena tapi harusnya kalian udah nonton lah ya. Intinya spoiler alert, kalau yang belum nonton, pembahasan gue bahas ini bakal specifically banyak spoiler, jadi ditahan-tahan aja kalau misalnya kalian belum nonton. Atau bisa nonton saya bisa dulu, atau mungkin mau ikut pembahasan gue kali ini. Jadi dimana kali episode ini dibuka dengan Nemu yang membacakan surat-surat dari fansnya di dunia mimpi tentunya, karena dia masih belum terbangun di dunia nyata, yang pada akhirnya Sisik ganggu lagi dia dengan kekuatan lucid dreamnya Sik. Dia ngubah ini jadi acara talk show atau misalnya jumpa temu sama fans ya, dibuat agar bisa mewujudkan Nightmare di dunia nyata. Jadi penyerangan Nightmare juga di sini, di Nemu dan para fans juga diserang. Dan ketika Nightmare yang berhasil merasuki fansnya, ya udah muncul juga Nightmare di dunia nyata. Walaupun agak gimana gitu eksekusinya, berasa kayak aneh aja gitu, kayak kurang gimana, tapi ya udahlah. Intinya tujuan Sik ini adalah membuat dirinya senang dan juga membuat Nemu menderita ya, dengan permasalahan dia dan juga mimpi dia yang sebenarnya, yang gue akan ngebahas spesifik karena tujuan gue di sini sebenarnya buat ngebahas X-Dream aja sih. Dan di sini Z mulai kehilangan kekuatannya ya, karena driver rusak. Para kapsen menjadi blank yang habis dipakai ya. Belum lagi Baku yang nggak bisa henshin karena drivernya ya kayak begitu. Mau nggak mau ya dia solo ngelawan Nightmare yang muncul di dunia itu pakai badannya dia sendiri, literally tangan kosong lah intinya. Dan di bagian ini ya ada yang lucu sih, si Fujimi yang selalu bisa dibilang tergila-gila sama Nightmare, Black Case, segala macamnya. Dan ketika ngeliat Nightmare asik, dia langsung ngeluarin jurus buat ngebanting Nightmare yang ujung-ujungnya dia juga dilempar. Jadi lucu sih dan juga lumayan keren lah, walaupun ya ini cuma komedi yang tiba-tiba random lewat aja gitu. Ujung-ujungnya ya Nightmare tetap bakal menyerang mereka juga, dan akhirnya dilindungin pakai barrier capsule ya oleh Baku, dan juga akhirnya Baku ya ngelawan itu Nightmare sendiri gitu ujung-ujungnya. Jujur banyak banget yang terjadi di episode kali ini, jadi gue bakal ringkas aja ya untuk ke bagian-bagian yang spesifik yang penting-penting aja. Dan gak cuma satu, sampai 2 Nightmare pun berhasil muncul di nyata, sampai ya seperti yang kita udah wanti-wanti, karena Z sini alias Baku nggak bisa berubah jadi Z. Pada akhirnya dia harus mati karena ditusuk oleh Nightmare. Nah, ini bagian favorit gua. Sumpah. Jadi Baku ini hitungannya mati kan, masuk ke limbo atau ke dunia antara hidup dan mati lah, dan dia tuh masuk ke Z's room yang ternyata tuh selama itu adalah perwujudan dari ruang mimpi yang dia ciptakan sendiri. Dan ya udah, apa yang dia lakukan ketika dia berada di ruangan itu, ya satu-satunya pilihan dia adalah memperbaiki Z's Driver ya. Dan ini digerinda sih, ini agak lucu sih. Tapi bagian ini beneran gila, karena kita dilihatin benar-benar prosesnya tuh untuk menciptakan X-Dream Driver dan juga captionnya. Dan digambarkannya tuh nggak instan, tiba-tiba langsung jadi gitu, enggak. Ini pakai waktu yang lumayan lama loh, beneran lama sih. Dan ini beneran bikin depresi sih di bagian ini. Karena ya musiknya juga mendukung banget ya, dan usaha Baku ketika ngumpulin caption dari mesin gacha yang sebelum gagal maneng akhirnya berhasil tuh berasa kayak kepuasan tersendiri gitu. Dan ya dikumpulin sebanyak itu ya, gua nggak salah dia tuh dikumpulin sebanyak itu captionnya. Jadi basically X-Dream itu gabungan dari semua caption yang dia dapet ini loh. Dan ini dilakukan nggak sebentar, ini bertahun-tahun. Tebak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki Z's Driver, mengupgrade-nya serta menciptakan caption baru? 19 tahun. Basically berarti dia 19 tahun di alam bawah sadarnya, yaitu di alam antara hidup dan mati alias limbo, untuk menyempurnakan driver barunya. Dan tentu aja nggak langsung jadi, banyak trial dan error juga kan, karena sebelumnya kan dia nggak punya pengalaman buat memperbaiki kayak gini, makanya sampai ngabisin 19 tahun.
dari nol pengalaman sampai punya pengalaman sampai bener-bener niat buat bikin itu ngabisin 19 tahun itu beneran lama sih. Dedikasi serta penggambaran itu bener-bener perfect banget, rapi dan bagus banget. Nah, Baku nggak ngomong apa-apa, ya bukan nggak ngomong apa-apa sih, ada sih ngomong sepatah dua patah kata, tapi kebanyakan sih nggak ngomong, dan itu bikin merinding sih karena kelihatan banget usaha dia, kelihatan banget ekspresi aktornya yang mesti dipuji. Gue lupa nama aktornya tapi nanti gue tampilin aja. Jadi bener-bener ekspresinya tuh mendukung banget, kelihatan banget kalau itu bener-bener kayak desperate banget buat ngeceritain ini, tapi tetap berusaha gitu di tengah badai yang menyulitkan sampai dia kematian ini. Tapi merinding lah. Oh ya, gue mesti lupa mention kalau selama pembuatan Driver ini banyak teman-temannya yang ganggu ya, basically ya. Perwujudan lah dari teman-temannya yang menyuruh dia tuh untuk berhenti aja gitu, sampai Zero pun muncul yang walaupun nggak ngomong apa-apa, dan ini juga menjadi titik kalau Baku tuh nggak akan menyerah gitu. Penggambaran sih kelihatan klise ya, alias ya kok bisa dia nggak sampai menyerah begitu aja, tapi gue ngedukung banget karena penggambaran itu bagus. Dan ya udah, tanpa berlama-lama akhirnya terciptalah X-Dream Rise Capsem dan juga Z's X-Dream Driver. Agak ribet nyebutnya ya karena namanya tuh lumayan nyampur-nyampur gitu huruf-hurufnya, dan gila sih. Gue gak akan berhenti muji betapa mantapnya secara epicnya ketika Z X-Dream muncul. Epic dan emosional tepat banget ya, jadi lumayan bikin gue terharu ya. Untuk episode 33 ya, 33 ini overall episodenya lumayan bagus. Ya oke lah, walaupun di bagian Nemu itu agak gimana gitu ya, tapi ya hasilnya lumayan memuaskan lah, terobati oleh Baku yang ciptain drivernya. Dan gue beneran impress sama Baku yang nyiptain final formnya sendiri. Well, sebenarnya banyak sih rider terdahulu yang nyiptain final formnya sendiri juga gitu kan, kayak Zero Two misalnya. Tapi kali ini harus dikasih upload karena ini bukan waktu yang cepat. Kalau Zero Two kan kebantu sama siapa tuh, aduh gue juga lupa lagi namanya, si Zero One tuh, perusahaannya Zero One kan, ya itu kan memang ngebantu buat dia ngebikin kan jatuhnya karena dia perusahaan AI segala macam gitu. Kalau ini kan enggak, literally orang biasa yang dipaksa buat nyiptain sesuatu yang dia nggak pernah ciptain, dari gagal sampai berhasil, dan itu yang bikin gue upload sama episode kali ini, terutama sama Baku itu sendiri ya, yang literally nyiptain driver baru dan juga form baru yang jauh lebih kuat dibanding form yang dia dapat, terutama dari harusnya jauh lebih kuat ya dibanding Catastrom sama Ogdrim ya. Cuma kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana. Karena Ogdrim cuma muncul sekali doang. Agak sayang sih. Kalian pikir pembahasan ini sudah berakhir? Oh tidak. Gue akan sekaligus ngebahas episode 34 yang menjadi debut full dari Kamen Rider Z X-Dream, serta pertarungan dia melawan Zeke alias Kamen Rider Dawn Punish ya. Dan ini bakal panjang banget, jadi siapin aja. Jujur tenggorokanku udah gak kuat sebenarnya. Jadi langsung aja gue akan bahas dari satu video ini ya, jadi simak aja. Episode dimulai dengan Minami yang meluk Baku, karena dia kan bangkit kan di episode sebelumnya kan, di akhir-akhir kan, dengan X-Dream. Form X-Dreamnya dia yang beneran keren sih. Kalau gue lihat lagi, ini beneran keren sih. Nggak terlalu mirip sama Kuga Ultimate, cuman gue merasakan memang ada vibe-nya. Warnanya sih terlalu banyak ya, tapi ya oke lah. Dan menyatakan kalau dia akan menjalankan misinya, yaitu Rescue Nem alias menyelamatkan Nem. Dan what the fuck, seriously what the fuck, dia ngentakin kakinya gitu, terus langsung pokoknya kalian lihat sendiri, langsung bisa masuk ke dunia mimpi dari dunia nyata ya, langsung bisa masuk ke dunia mimpi tanpa tidur. Ini salah satu kekuatannya X-Dream udah pasti, yang dimana sebenarnya udah dimention juga kalau misal kekuatan X-Dream itu apapun yang aku mimpikan akan kurealisasikan gitu kan, kurang lebih catchphrase kayak begitu. Baku pun menemui Nemu yang lagi sama Zeke, dan ini kekuatannya gila sih. Itu semua nightmare dihilangin gitu aja, yang sebelumnya di episode 33 kemarin juga langsung hilang kan ketika X-Dream bangkit kan. Jadi kemampuannya nih basically bisa menghilangkan dan memunculkan sesuatu ya, jatuhnya kayak lucid dream juga sih, tapi spesifik ini pasti dari power X-Dreamnya sendiri. Karena sebelumnya lucid dream Baku nggak bisa ngilangin nightmare kan, tapi setelah pakai form ini beneran bisa. Wah, ini nightmare jadi bukan musuh dong jatuhnya ya. Tapi gue nggak tahu bakal dimana bawa kemana ini form ke depannya, karena jujur ini terlalu OP ya. Sejauh ini form Rewa yang paling OP ini sih, harusnya lebih The Gits ya. Walaupun Gits itu kekuatan penciptaan, tapi ya kita lihat aja nanti kayak gimana. Dan ya udah, kita pun langsung
dipertemukan alias dipertunjukkan oleh gelut tanpa hensin dari Sig dan juga Baku yang awal-awal adu pistol ini ngingetin gue sama Leon Hallway-nya Leon sama Chris ya di Resident Evil Vendetta. Ini mirip banget sih, nembak-nembak tapi nggak kena, sekalinya kena ya begitulah. Tapi ini beneran bagus, koreografinya lumayan oke lah, dan jujur keren banget sih. Ini episode full senyum sih. Jujur gelut sama Sig tuh beneran bagus banget, dan koreografinya sebenarnya nggak terlalu rapi, tapi gue masih bisa terima karena gue melihat similarity antara ini dengan dia Leon lawan Chris di hallway itu ya. Aduh, banyak yang masih hina-hina tuh scene tuh kan nggak masuk akal. Tapi gue sih ngepuji karena ya segila itu memang Lord yang suka backflip itu. Dan balik lagi ke X Dream ya, dimana kekuatannya tuh gila beneran sih. Jadi dia tinggal ngesekin capsule-nya ke Sisik dan bakal langsung keluar pintu untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Secara langsung, nggak perlu nyari-nyari lagi-lari gitu, nggak perlu. Jadi langsung masuk, dimana kita diperlihatkan pada akhirnya backstory dari villain kita ini, yaitu Third Rider ya, atau Kamen Rider ketiga dari series ini. Ya sesuai harapan dan tidak jauh-jauh dari awal kita ngeliat dia, yaitu backstory yang benar-benar dark dan juga ya sadistik lah. Pokoknya penuh akan kekerasan. Jadi memang dari awal Sig tuh memang tercipta kayak begini ya. Terlepas dari keluarganya yang ternyata mafia gede juga. Dimulai dari datang dan ngebunuh bapaknya di alam mimpi sampai nggak bisa bangun. Ketika dia pertama kali mendapetin kekuatan Lucid Dream, dan dia tuh akhirnya jadi pembunuh bayangan, alias yang orang yang bisa ngabisin orang buat ya di dalam mimpi. Jadi dia punya kemampuan mengimpasi mimpi orang lain sama seperti Baku. Bedanya dialah yang mewujudkan mimpi buruknya, yaitu ngabisin orang-orang itu. Ujung-ujungnya dikira heart failure atau kena serangan jantung, padahal sebenarnya kan enggak, mereka tuh mati di alam mimpi. Dan ya udah, si Sig menikmati semua ini, nggak ada yang bisa ngantiin dia. Dan tentu aja jadi misteri besar buat orang-orang di dunia nyata gitu dong, sampai akhirnya Kode nangkap dia tentunya. Dan kita bisa lihat lah background story-nya kayak gimana ketika dia pertama kali jadi number one hitungannya ya, karena number 2 kan si Lady ya, The Lady, buat dimanfaatin tentunya ya sama si Zero dan juga organisasi Kode. Yang lebih gila lagi, dia mau dimatiin sama Nightmare pakai Iron Maiden. Tapi bukannya takut, malah ngomong menarik, terus dia tarik Nightmare ke dalam juga dan mereka berdua mati sih itu. Ya, Nightmare-nya si siapa? Si Sig ini, Punish Gore Nightmare ya, yang ditarik ke dalam, dan pada akhirnya karena nggak mau mati jadinya menyatu sama Sig. Ya udah, akhirnya itulah yang membuat dia mendapatkan kekuatan untuk menjadi Kamen Rider Dawn, walaupun nggak menjelaskan itu pedangnya dari mana sih, cuman ya oke lah. Dan itulah ngebuat Sig juga punya kekuatan untuk hidup di dalam dunia mimpi. Jadi kalau kalian perhatiin, Sig itu selalu muncul di dunia mimpi, nggak pernah muncul di dunia nyata. Jadi basically dia sebenarnya udah mati ya di dunia mimpi ya. Dan dia tuh hanya exist literally di dunia nyata. Kurang lebih seperti itu yang gue tangkap ya. Kalau salah ya mohon maaf, bisa dikoreksi aja. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke fight-nya antara Sig dengan Kamen Rider Dawn Punish, serta Baku dengan Kamen Rider ZX Dream. Dan jujur ini fight terbaik sejauh ini, nggak usah ngomong lagi lah. Tergokil ya, efek-efeknya udah gila-gilaan, dan kekuatannya X Dream sih beneran what the fuck bro, ini gila sih. Jujur gue agak pusing ngeliat bagaimana pengaplikasian kekuatannya si X Dream ini, tapi gue excited lah sama powernya, dan basically punya power untuk memunculkan dan menghilangkan sesuatu seperti yang gue bilang sebelumnya ya. Menarik banget, jadi gue mau tahu sampai seberapa jauh power ini dieksplor sebelum akhirnya nanti bakal di downgrade atau misalnya di nerf ya, karena udah pastinya ini power muncul di episode 34 hitungannya, yang mana gue nggak tahu ZX ini bakal nembus 50 episode atau enggak, tapi 34 sih kecepatan ya. Reiwa yang paling cepet gue lupa yang mana, tapi yang pasti gue lupa sih spesifik yang mana ya. Reiwa upgrade final formnya Reiwa yang paling cepat muncul, sehingga gue yang paling cepat tuh ya Cross Saber gitu. Dia episode 38 ya kalau nggak salah ya. Ini malah episode 34, jadi gue nggak tahu sih bakal pengadaptasinya kayak gimana nanti ke depannya. Si Nox juga form Might Knight Shadow-nya juga belum diperlihatin ya, si Nox ya. Yang gue nggak tahu dia bakal dapat dari mana, dan gue nggak tahu kekuatannya tuh bakal kayak gimana. Paling ada hubungannya sama bayangan lagi sih. Gue nggak tahu apakah ini hitungannya memundurkan waktu atau enggak, atau cuman ya mimpi yang nggak pernah terjadi ya, dikasih kesi sesuai dengan ledekannya si Baku. Jadi di pertarungan ini memang ada beberapa kejadian si ZX Dream itu ketusuk lah, kena ulti atau apalah, tapi tiba-tiba balik lagi ke waktu sebelum dia tuh ketusuk gitu. Dan si
jelas si Zeke sampai bingung, ini apa yang terjadi, bukan lu kena ulti, bukan lu kena bantem gitu. Tapi harusnya ini menggunakan waktu, karena ya realitanya setiap kemampuannya aktif itu selalu ada suara jam, tok 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 tok, selalu ada suara jam gitu. Jadi harusnya ya ini menggunakan waktu sih. Mirip-mirip sama Rigard ya, hitungannya di Kamen Rider Geats ya, atau ya Geats itu sendiri juga bisa dihitung menggunakan waktu sih. Dan gue masih upload juga buat backsoundnya ya, yang OST-nya Kickstart, yang pas banget sih buat fighter ini, nge-hype banget gitu. Tapi yang paling menarik adalah bagian santai ketika dia milih, wah aku masuk ke yang mana ya, aku mau masuk ke bagian timeline yang mana ya buat ngelawan Zeke. Tinggal milih, langsung putar waktu, dan ya udah ketika pertarungan terakhir di pantai itu, ketika dua-duanya adu Rider Kick, akhirnya Baku memilih untuk mengundur ke timeline di mana si Zeke itu belum Rider Kick, dan akhirnya dia yang Rider Kick Extreme ya, Extreme Rider Kick, sampai mau cut si Zeke-nya. Ini gila sih. Sebenarnya dari awal bisa dia ngalahin Zeke, cuman mungkin dia ngulur-ngulur waktu buat penonton biar bisa nikmatin fight-nya dulu, karena kalau dia punya power kayak begini ya harusnya dari awal dia nyerang Zeke itu udah harus bisa menang gitu. Tapi memang pamer sih jatuhnya sih. Ya ini debut form baru sih, jadi memang sengaja dibikin kuat banget. Tapi nanti ujung-ujungnya gue bakal tahu kata-kata dari seri-seri Kamen Rider atau nggak Ultraman itu, entah kenapa final formnya itu karena muncul lebih dari awal atau mungkin apa ya, pasti bakal di nerf buat musuh lain atau nggak Kamen Rider lain itu bersinar lah. Yang belum bersinar sejauh ini ya Nox doang sih. Setelah di cancel, di Rider Kick lah pakai Extreme, dan ya mokat. Ini hitungannya mokat ya harusnya ya. Gue belum tahu apakah pemerannya itu udah nerima bunga atau belum, pemerannya si Kamen Rider Blade. Tapi ya gila sih, eksekusinya sampai efek-efeknya, OST-nya, musik, pokoknya perfect banget lah. Dan gue sangat puas dengan Z sejauh ini ya. Apalagi penggambaran episode kayak begini beneran perfect lah, beneran bagus banget. Terutama episode kali ini, mungkin ini debut form terbaik menurut gue ya. Catastrophe kan cuma nyolong dari si Catastrophe Gold Nightmare ya. Kalau Inazuma Plasma karena kesambar petir, yang background story-nya gue masih lihat lagi sih karena jujur gue lupa. Order karena mau nyelamatin kakaknya, kalau Capsem lain gacha, jadi ya ini sih dapetin form ini sih yang paling oke sih. Build up-nya bagus banget di episode 33 kan, dimana dia nyiptain formnya itu sama 20 tahun, 19 tahun sih itu hitungannya. Dari kalau kita ngitung dari 2026 sampai 2045 ya 19 tahun. Kita nggak tahu timeline Z itu di tahun berapa ya. Kalau misalnya tahun 2025 ya benar 20 tahun dong kalau 2045. Tapi gila, gue puas lah dengan Z sejauh ini, terutama episode kali ini. Benar-benar eksekusinya itu benar-benar bikin merinding, mantep lah. Dan ya basically ini nyambung dari episode sebelumnya yang dimana ini merupakan konklusi yang gue suka banget, karena nggak kelar satu episode, disambung ya 2 episode. Yang sebelumnya gue pernah bahas juga kan, kalau konsistensinya Z itu terjaga karena dia tuh nggak nyelesain konfliknya dalam satu episode, tapi dibikin 2 lah, minimal 2, dan itu udah oke banget. Jujur yang bikin gue bertanya-tanya untuk Z ini sebenarnya kode Somnia itu apa sih? Kekuatan mengontrol mimpi kah kalau ngeliat dari previewnya? Tapi gue nggak tahu juga, masih banyak misteri yang belum terpecahkan sebenarnya. Dan semoga nggak akan jadi plot hole gede ya Yuya ya, karena kau sering sekali nyisain plot hole gede yang bikin bingung para fans ya. Dan sepertinya gue harus minta maaf dulu karena banyak detail yang gue nggak bahas ya. Gue terlalu spesifik ngebahas X-Dream karena bener-bener gila banget itu form. Udah lama nggak pernah excited gue sama form-form Final Kamen Rider gitu. Kayak The Lady yang nyusup ke mimpinya si Nemo hitungannya ya, obrolan Phantom Gold Nightmare, dan Nox. Masih banyak lagi lah yang gue nggak ikut bahas detailnya karena ya gue di sini cuma spesifik ngebahas X-Dream aja sih. Excitement gue sama episodenya. Kalau kalian mau lihat bahas detail kayak begitu ya silahkan bisa lihat di channel lain aja, karena ini cuman gue nge-share excitement gue aja buat Kamen Rider Z, terutama debutnya X-Dream episode 33 dan 34. Dan ya udah, mungkin itu sekian aja dari gue buat episode 33 dan 34 Kamen Rider Z yang hitungannya gue agak telat yang ngebahasnya ya. Tapi nggak apa-apa, gue kemungkinan bakal uploadin hari Sabtu, dan gue nggak tahu berapa banyak orang yang nonton sebelum episode 35 tuh tayang, yang dimana kalau gue lihat ini kayaknya Baku bakal berhadapan sama Lord 3 lagi. Jadi ini menarik buat ditunggu dan dinikmati lah. Jadi sejauh ini ZC belum mengecewakan nih buat gue. At least buat gue belum mengecewakan. Gue nggak tahu bagaimana dengan kalian. Tapi yaudah, overall ya gue nggak usah kasih rating lah. Pokoknya ini episode beneran bagus dan epic banget. Gue suka banget sama pendalaman karakter. Gue suka banget sama development karakternya. Gue suka banget sama build up untuk final formnya.
Sekian dari gue, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan Zets mungkin lainnya, yang gue nggak akan bahas per episode sih. Gue nggak seniat itu, dan gue masih banyak juga utang buat bahasan lain. Jadi yaudah, gue Mikael pamit undur diri. Bye-bye.